Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dengan nikmatnya sedekah. Dan pastinya di pagi ini pemirsa bisa menyaksikan langsung dari layar kaca televisi Anda, atau bisa bergabung dengan kami di 02187797.000 atau di 02187798.000. Baik Ustadz, di awal tadi kita sudah berikan kepada pemirsa bahwa kajian kita kali ini siapa saja boleh bersedekah. Ya. Sedikit Ustadz paparkan kepada kami atau pemirsa di rumah, yang dimaksud siapa saja boleh bersedekah itu apa Ustadz? Ya begini, sedekah itu universal ya. Kadang-kadang kita menyangka sedekah itu punya orang Islam saja. Ternyata kita pun belajar sedekah dari binatang, sedekah dari tumbuhan. Bagaimana tumbuhan-tumbuhan bersedekah kepada alam ini. Bahkan matahari pun bersedekah, dia punya cahaya. Matahari adalah salah satu contoh juga gambaran guru keikhlasan. Dia tidak meminta lagi cahaya yang sudah dikeluarkan. Karena kalau cahaya itu dia minta lagi, mataharinya sendiri akan terbakar. Mata air pun begitu. Mata air ini selama dia masih mengalirkan mata air disebutnya mata air. Tapi kalau mata airnya udah nggak ngalirin air lagi, namanya mata air apa? Mata air mampet. Ya, dia udah nggak ngeluarin lagi airnya. Jadi bersedekah ini subhanallah sangat universal. Bahkan guru-guru saya, salah banyak deh. Ya. Karena banyaknya, karena saya tinggal di komunitas Chinese di Jembatan 5 ya, Kampung Sawah. Saya belajar banyak dari mereka-mereka itu. Di sebelah saya ini subhanallah ini juga guru sedekah kita semua ini, bagaimana dia mengabdi puluhan tahun untuk bangsa ini, untuk negeri ini, mengajarkan tentang marketing. Kira-kira seperti itu Akbar. Ya Albar ya. Dan kemarin saya sampaikan kepada pemirsa semua, ada sahabat kita kemarin menyedekahkan rumah waletnya. Rumah walet, dia punya beberapa rumah walet dan kepengen memancing walet supaya tumbuh banyak di rumah-rumah dia. Satu dari rumah walet itu disedekahkan. Waktu beliau datang, mukanya muka Chinese ya. Saya dengan bahasa Betawi saya tanya, ini kok Cina banget sih, saya bilang gitu. Emangnya ada keturunan, saya bilang gitu. Enggak, dia bilang, emang saya Cina, dia bilang gitu. Oh Cina, saya bilang. Terus saya tanya beliau juga, maaf buat pemirsa barangkali pertanyaan saya ini bisa jadi menyinggung. Tapi saya nggak menyinggung apa-apa, saya cuma nanya begini. Saya pikir mereka-mereka yang datang ke masjid itu mestilah orang-orang yang Islam saja. Muslim. Maka kemudian saya tanya kepada beliau, maaf Pak, dulu Bapak Katolik atau Kristen? Oh, bukan dulu, sekarang pun saya masih Katolik, dia bilang. Subhanallah, saya bilang, kok Bapak bisa sedekah sama kita-kita gitu, sedekah, dinikmati sedekah. Oh bisa, karena saya percayalah sedekah itu memang luar biasa. Saya bukan cuma kali ini kok ngebuktiin, ini kok udah lama bukti, emang dia udah agak tua. Kemarin dia bela-belain datang ya, cuman slotnya nggak dapet. Kemarin tuh kita kedatangan tamu banyak sekali, slotnya nggak dapet. Hari ini saya berikan untuk mereka dan ditemani juga oleh Pak Hermawan. Tapi sayang beliau hari ini ada halangan, jadi tidak bisa datang menemani pemirsa semua di tanah air. Tapi insya Allah kita punya narasumber yang luar biasa. Tapi satu hal yang mereka yang sempat kita bincang-bincang Ustadz, ya, waktu di ruang khusus itu, bahwa beliau bilang, saya sedekahin rumah burung walet karena selama ini saya bikin baru 2 yang datang burung walet, dia bilang. Kalau seandainya datang 10, dia mau nyumbang 10 juta katanya. Oh iya betul. Ya, beliau sampaikan demikian, dan akhirnya dan rumah-rumahnya itu disedekahkan kepada Pondok Pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Ini suatu hal yang luar biasa buat kita. Ini sebentar nih, ini kalimat ini bias nih. Sebelum kita dialog dengan tamu kita, sedekah ke pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Ini saya berkali-kali saya meluruskan, karena ini penting sekali, bahwa bukan bersedekah ke pesantren Ustadz Yusuf Mansur, bersedekah untuk Indonesia. Acara ini bukan milik saya pribadi yang sedekah terkumpul dari tanah air hanya untuk pesantren saya. Kemarin juga saya menyebut siapa yang mau bersedekah, sini datang ke TPI untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Program PPPA itu sudah menjadi program nasional, sudah tidak lagi program saya. Kita membantu pesantren-pesantren di seluruh tanah air ini tanpa perlu menjadikan pesantren itu Darul Quran. Bahkan
atas jasa ini, alhamdulillah, atas jasa Pak Hermawan yang nanti akan bercerita bagaimana perjalanan beliau ke Afrika Selatan. Kita akan memberikan beasiswa pelajar-pelajar kita ke Afrika Selatan, dan sebaliknya itu juga dari dana Anda semua. Jadi jangan lagi ada kesan sedekahnya ini ke pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Saya agak kurang nyaman dengan bahasa-bahasa itu, karena kita harus menjaga kelurusan niat dan fitnah juga. Ya, saya bukan memelihara diri saya saja, tapi memelihara pemirsa semua juga. Jangan sampai pemirsa semua juga jadi pada panas kupingnya, panas hatinya, karena merasa saya jadi banyak disedekahin oleh orang lain. Saya sudah cukup kaya dengan hasil pekerjaan saya. Saya sudah cukup kaya dengan hasil usaha saya, bisa makan 3 kali sehari. Jadi 3 kali sehari kan udah kaya namanya. Ya, sedekahlah bukan untuk saya, tapi untuk Indonesia, insya Allah. Jadi demikian sebetulnya jawaban dari Ustadz. Jadi selama ini mungkin banyak pemirsa yang bilang bahwa acara nikmat sedekah enak banget tuh Ustadz Yusuf Mansur. Dapat mulut. Ternyata pemirsa yang selama ini bertanya-tanya tentang beliau juga bertanya kepada saya. Saya pancing beliau tadi, alhamdulillah keluar semua maksud dan tujuan beliau. Membela diri dia. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita langsung dengar pertama dari Pak Hermawan dulu. Beliau baru balik ya, Albar, maaf ya. Ini baru balik beliau dari Afrika Selatan. Di sana ada banyak hal yang bisa diceritakan oleh beliau. Silakan Pak Hermawan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Memang bulan lalu saya diundang Konsul Jenderal Republik Indonesia di Cape Town di Afrika Selatan untuk bertemu dengan teman-teman yang dulu asalnya dari Indonesia tapi sekarang warga negara Afrika Selatan. Di sana disebut Cape Malaysia atau Cape Muslim. Dan saya diminta oleh Pak Konjen untuk bercerita tentang Indonesia karena asal-usulnya kan memang dari Indonesia. Dan Syekh Maulana Yusuf itu memang Bapak Islam Afrika Selatan dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia 1995 dan 2005 adalah pahlawan nasional Afrika Selatan. Nah, pada waktu itu saya diminta membagi, saya tidak tahu, membagi pengetahuan itu termasuk sedekah juga ya? Sedekah. Nah, tentang Indonesia, kemudian tentang entrepreneurship, pentingnya kewirausahaan, supaya mereka juga terangkat harkat hidupnya, dan juga saya mengusahakan supaya ada yang konkret. Nah, kemarin syukur alhamdulillah setelah ketemu sama Pak Yusuf Mansur, udah terjadi komitmen bahwa nanti akan ada pertukaran macam-macam antara Cape Town khususnya Afrika Selatan dan Indonesia yang diwakili Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin Pak Konjen bisa nambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andra Jati. Saya kebetulan saat ini dipercaya oleh negara untuk mewakili negara dan Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan. Saya lihat di sana selama sudah 2 tahun, dan ketika saya tiba di sana saya merasa bangga bahwa salah satu putra terbaik Indonesia itu menjadi suatu yang diagungkan, yang dikeramatkan di sana, yaitu Syekh Yusuf. Karena beliau adalah diakui sebagai bapak Islam di Afrika Selatan. Subhanallah. Bagaimana ceritanya? Secara singkatnya pada tahun 1694 beliau dibuang oleh VOC Belanda ke Sri Lanka, kemudian sampai ke Afrika Selatan yang paling jauh, dan di sana diasingkan, dipekerjakan suatu perkebunan yang jauh dari kota. Maksudnya Belanda adalah untuk mengkristenkan Syekh Yusuf dan keluarganya, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Syekh Yusuf dengan segala keimanan dan ketawaannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara bergerilya mengajarkan Islam di tengah malam hari, di tengah hutan, pertama kepada pengikutnya dan keluarganya, kemudian dengan banyak orang Indonesia yang dijadikan budak pada waktu di sana. Dan selama 5 tahun sampai beliau wafat 1699, beliau telah menanamkan benih Islam di Afrika Selatan, dan sekarang telah terlihat hasilnya atau panen oleh masyarakat Muslim di Afrika Selatan yang sekarang lebih kurang berjumlah 2 juta orang, dan mayoritas berada di Cape